Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, baik dosen maupun tenaga kesehatan dimanapun berada. Perkenalkan, saya Yusfi Rahmi dari Profesi Dietitian Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya. Saya akan melakukan sosialisasi terkait dengan program RPL yang dilaksanakan di program studi kami, Profesi Dietitian Fikes UB. Apa sih RPL? RPL adalah pengakuan kredit atau satuan kredit semester atas capaian pembelajaran atau pengalaman kerja yang telah dimiliki untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga tidak perlu mengambil semua SKS. Jadi ada proses pembelajaran selama 1 semester. Jadi pengalaman kerja dari Bapak Ibu setelah lulus S1 ataupun mungkin sudah pernah bekerja sejak dari lulus D3 begitu ya, itu bisa diklaim untuk direkognisi sebagai mata kuliah yang ditawarkan di program studi kami. Nah, dengan pengakuan tersebut, nantinya pendidikan profesi yang seharusnya 2 semester cukup ditempuh menjadi 1 semester saja. Jadi ada proses pembelajaran selama 1 semester. Tujuan dari program RPL adalah memenuhi kebutuhan dietitian di institusi pendidikan maupun di tempat layanan kesehatan atau gizi dengan memberikan pengakuan capaian pembelajaran lampau yang disetarakan dengan kualifikasi seorang dietitian. Jadi lulusan RPL maupun reguler itu sama kompetensinya. Sama-sama menjadi dietitian dan sama-sama haknya nanti bisa melakukan praktek gizi mandiri. Jadi tentunya dengan samanya haknya, maka Bapak Ibu yang mengikuti RPL pun nanti akan mengikuti uji kompetensi nasional. Program RPL di program studi Profesi Dietitian UB sudah berjalan sejak genap 2023-2024. Di awal kami menerima 15 mahasiswa, kemudian di ganjil 2024-2025 kami menerima 20 mahasiswa RPL, dan terakhir kemarin di genap 2024-2025 terdapat 37 mahasiswa RPL di program studi Profesi Dietitian UB. Nah, untuk berikutnya kami akan buka kembali di genap 2025-2026, di mana pendaftarannya akan dimulai di sekitar bulan September atau Oktober 2025. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan diri dengan dokumen-dokumen dukung yang Bapak Ibu miliki, mungkin yang masih dalam bentuk hard file bisa dibuat dalam bentuk soft file, dikumpulkan, dipetakan, dibuat folder begitu ya, sehingga nanti lebih mudah untuk mengupload dokumennya. Siapa saja yang bisa menjadi peserta RPL? Secara umum, syaratnya harus sehat jasmani, rohani, bebas narkotik, psikotropika, dan zat aditif, dibuktikan dengan surat keterangan sehat. Dan ada syarat khusus sesuai jenis kepesertaan. Pesertanya ada 2 jenis, yaitu dosen dan tenaga kesehatan. Untuk dosen, syaratnya pendidikan minimal S2 dengan latar belakang pendidikan D3 Gizi atau D4 Gizi atau S1 Gizi atau S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, peminatan gizi atau gizi masyarakat dan sumber daya keluarga atau teknologi pangan dan gizi, lulusan di bawah tahun 2010. Nah, jadi kalau Bapak Ibu dengan background D3 Gizi atau D4 Gizi
tapi S1-nya ilmu kesehatan masyarakat atau peminatan gizi atau peminatan sumber daya keluarga atau ada S1-nya teknologi pangan, jika lulus di bawah tahun 2010, misalnya 2009, 2008 gitu ya, maka boleh ikut RPL. Dan bisa juga yang sudah memperoleh dietitian dignity dari Persagi. Berikutnya, telah bertugas sebagai dosen tetap di prodi atau jurusan gizi minimal selama 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena terkait dengan cukupnya nanti dokumen dukung yang bisa Bapak Ibu kumpulkan. Jika kurang dari 5 tahun, dikhawatirkan tidak bisa memenuhi syarat minimal 19 SKS yang harus dipenuhi untuk direkognisi. Nah, berikutnya, mengajar dalam bidang gizi klinik, gizi masyarakat, atau penyelenggaraan makanan dengan melampirkan data dukung yang relevan. Dan terakhir, mempunyai kartu anggota Persagi. Ini syaratnya untuk dosen. Jadi, lulusan S1 gizi, jika lulusnya di atas berapapun dia, di atas 2008 harusnya, karena angkatan pertama dari S1 gizi itu 2004, maka lulusnya berarti 2008. Nah, bagi Anda yang S1 gizinya lulus mulai tahun 2008, itu bisa mengikuti RPL. Asalkan sudah punya pengalaman kerja 5 tahun sebagai dosen. Berikutnya, tenaga kesehatan. Apa syarat-syarat untuk tenaga kesehatan? Berlatar belakang pendidikan diploma 4 gizi atau sarjana terapan gizi atau sarjana gizi sesuai persyaratan jabatan fungsional Menpan 2021. Jika Bapak Ibu memenuhi ini, maka bisa mengikuti RPL. Kemudian bisa juga berlatar belakang pendidikan S1 Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga atau S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan Gizi, baik melalui pendidikan reguler atau melalui alih jenjang dari D3 Gizi dengan kelulusan di bawah tahun 2010. Jadi lulusnya 2009, 2008, maka yang S1 gizinya bidang gizi masyarakat atau kesehatan masyarakat boleh mengikuti RPL. Berikutnya, jika Bapak Ibu nakes berlatar belakang sarjana teknologi pangan melalui alih jenjang dari D3 gizi dengan kelulusan di bawah tahun 2010, juga boleh mengikuti RPL. Karena ini benar-benar mengakomodir untuk teman-teman yang bekerja di rumah sakit, tapi background pendidikannya S1 gizi, bukan S1 gizi, tapi misalnya ilmu kesehatan masyarakat, teknologi pangan, dan lain sebagainya, yang di bawah, yang lulusnya di bawah tahun 2010. Maka silakan mengikuti RPL. Kemudian, memiliki pengalaman kerja sebagai tenaga gizi minimal 5 tahun di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi sudah ada ketetapan minimal 5 tahun, kurang dari 5 tahun tidak bisa. Kenapa? Karena akan sulit Bapak Ibu untuk memenuhi SKS minimal, yaitu 19 SKS, jika masa kerjanya kurang dari 5 tahun. Dia akan menyulitkan diri Anda sendiri. Jadi silakan bagi yang sudah minimal 5 tahun bekerja dan latar belakang pendidikannya memenuhi, silakan mengikuti RPL. Kemudian memiliki kartu anggota Persagi dan ada diprioritaskan bagi yang bekerja di rumah sakit atau puskesmas yang sudah terakreditasi. Bagaimana dengan STR? Apakah STR menjadi syarat untuk mengikuti RPL? Tidak Bapak Ibu. Di program studi profesi dietitian FIKES UB
jika Bapak Ibu STR-nya tidak aktif, maka tetap bisa mendaftar. Jadi tidak ada syarat STR-nya harus aktif, ya. Karena kami melihat memang ini jadi masalah tersendiri bagi teman-teman di masyarakat, di tenaga kesehatan, bahwa ada yang STR-nya tidak bisa diperpanjang. Maka silahkan mengikuti RPL supaya nanti setelah lulus pendidikan profesi dietitian, Anda bisa mengurus STR kembali. Nah, berikut adalah kurikulum RPL di program studi profesi dietitian Fikes UB. Nah, untuk beban studi dan masa studi, normalnya atau secara reguler beban studi itu adalah 38 SKS dengan masa studi 2 semester. Dengan program RPL, maka SKS minimal yang dapat direkognisi adalah 19 SKS. Jadi dengan pengalaman kerja, dengan dokumen dukung yang Bapak Ibu miliki, silahkan diklaim, maka harus memenuhi minimal 19 SKS. Itu yang kami anggap sebagai SKS dengan portofolio. Kemudian SKS maksimal yang dapat direkognisi adalah 24 SKS. Jadi kebijakannya di UB, SKS-nya minimal 24 SKS. Sedangkan SKS sebesar 14-19 SKS ditempuh selama 1 semester dengan total beban studi adalah 38 SKS. Beban studi dan masa studi, ini contohnya, jadi apa yang dimaksud dengan minimal 19 SKS. Misalnya, Bapak Ibu ternyata hanya dapat direkognisi 15 SKS. Maka, karena ini kurang dari minimal 19 SKS, maka akan tidak lolos seleksi. Jadi, benar-benar harus memenuhi 19 SKS. Jadi 19 SKS itu kan separuh ya dari 38 SKS. Jika Bapak Ibu dapat direkognisi 19 SKS, maka SKS yang ditempuh dalam 1 semester adalah 19 SKS. Kemudian jika direkognisi 24 SKS, maka SKS yang ditempuh dalam 1 semester adalah 14 SKS. Selanjutnya, jika ternyata dengan penilaian portofolio, Bapak Ibu ternyata memenuhi 27 SKS. Nah, ini kan melebihi dari 24 SKS. Jadi, yang bisa direkognisi hanya 24 SKS. Dan SKS yang ditempuh dalam 1 semester adalah 14 SKS. Ini berlaku di UB ya Bapak Ibu. Mungkin di institusi lain akan berbeda. Ini adalah mata kuliah yang ditawarkan selama pendidikan profesi di profesi dietitian Fikes UB. Jadi ada 15 mata kuliah wajib, kemudian ada 3 mata kuliah pilihan dengan total beban SKS-nya adalah 38 SKS. Untuk mata kuliah pilihan ini, Bapak Ibu tinggal memilih salah satu saja sesuai dengan bidangnya. Misalnya Bapak Ibu adalah dosen bidang gizi klinik, maka mungkin Anda memiliki riset pada bidang gizi klinik, maka klaimlah mata kuliah riset pada bidang gizi klinik. Atau mungkin teman-teman dari nakes bekerja di rumah sakit punya riset terkait dengan bidang gizi klinik, maka pilihlah MKP riset pada bidang gizi klinik. Sedangkan mata kuliah wajib ini 15-nya ini boleh Bapak Ibu pilih kira-kira yang Bapak Ibu miliki data dokumen dukungnya, data dukungnya yang mana. Nah, totalnya
harus memenuhi 19 SKS. Jadi nggak harus semuanya ya Bapak Ibu ya. Jadi pilih saja yang kira-kira Bapak Ibu punya dokumen dukungnya. Misalnya Bapak Ibu bekerja di rumah sakit, berarti mata kuliah terkait dengan gizi klinik seperti asuhan gizi pada penyakit dalam, asuhan gizi pada penyakit anak, dan lain sebagainya, ini bisa Bapak Ibu klaim. Oke. Nah, tolong dipahami yang dimaksud dengan minimal 19 SKS. Ini list mata kuliah, ada total 38 SKS. Jika Bapak Ibu ini totalnya juga 19 SKS ya Bapak Ibu, tapi bisa dilihat bahwa misalnya di edukasi gizi masyarakat, mata kuliah ini SKS-nya adalah 2 SKS, tapi ternyata Bapak Ibu cuma punya dokumen dukung setara dengan 1 SKS. Artinya Bapak Ibu tidak lulus di mata kuliah ini. Jadi harus memenuhi 2 SKS. Nah, dengan begini, maka artinya tidak memenuhi 19 SKS. Karena walaupun total SKS-nya 19, tapi mata kuliah yang lulusnya cuman yang ini, asuhan gizi critical ill, kemudian asuhan gizi pada anak dengan kegawatan, kemudian asuhan gizi pada penyakit anak, dan asuhan gizi kebidanan ya. Kebidanan ini 1 SKS. Sedangkan yang lain tidak lulus, sehingga tidak memenuhi 19 SKS. Yang seperti apa yang 19 SKS? Nah, yang begini Bapak Ibu. Jadi, SKS yang Bapak Ibu kumpulkan berdasarkan data dukung itu benar-benar sesuai dengan SKS mata kuliah. Jadi misalnya asuhan gizi pada penyakit dalam 6 SKS, Bapak Ibu juga data dukungnya bisa memenuhi 6 SKS. Nah, ini yang kita hitung total menjadi 19 SKS. Ini yang benarnya. Jadi jangan pusing untuk memilih banyak sekali mata kuliah gitu ya, dari 15 mata kuliah ini. Pilih yang benar-benar Bapak Ibu punya dokumen dukungnya. Maka itulah yang diklaim untuk direkognisi, sehingga totalnya bisa minimal 19 SKS. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, ini struktur kurikulum di program studi profesi dietitian FIKES UB. Diawali dengan pembekalan terlebih dahulu, mata kuliah pengantar praktik profesi 3 SKS. Kemudian ini secara reguler ya. Di semester 1 akan ada rotasi gizi masyarakat, rotasi gizi klinik, dan MPM. Kemudian di semester 2 akan ada rotasi MPM dan rotasi gizi klinik dengan total 19 SKS. Dan juga ada tugas akhir, yaitu mata kuliah riset bidang gizi klinik atau gizi masyarakat atau manajemen penyelenggaraan makanan sebesar 4 SKS. Ini selama masa studi bisa diambil. Jadi pada RPL minimal 19 SKS rekognisi portofolio ditambah 1 semester pendidikan dengan beban studi 14 sampai 19 SKS. Gitu Bapak Ibu. Bagaimana sistem pembelajarannya? Diawali dengan orientasi 4 minggu atau pembekalan. Nah, dilakukan kalau untuk RPL secara daring, tapi ada 2 hari luring. Jadi Bapak Ibu harus datang ke Malang. Karena pembekalannya menurut kami tidak bisa didaringkan. Jadi wajib harus datang ke Malang. Kemudian selanjutnya praktek profesi di wahana praktik pada 3 rotasi, gizi klinik, gizi masyarakat, manajemen penyelenggaraan makanan. Kemudian nanti akan ada ujian OSCE, wajib di Malang. Kemudian tryout UKOM internal, wajib di Malang. Kemudian UKOM nasional, TUK bisa dipilih, tempat uji kompetensinya bisa dipilih yang terdekat dengan domisili. Kemudian yudisium, wajib di Malang. Kemudian sumpah profesi,
wajib tapi tidak harus di Malang. Jika misalnya Bapak Ibu di daerahnya persaginya atau DPD-nya menyelenggarakan sumpah profesi, Anda boleh ikut. Tapi sejauh ini, selama ini mahasiswa mengikuti sumpah profesi yang diselenggarakan di UB. Kemudian wisuda ini boleh ikut, boleh tidak, boleh memilih. Lokasi pelaksanaan pembelajaran RPL bisa terkait dengan rotasi gizi klinik, bisa di rumah sakit pendidikan tipe A atau tipe B. Jadi sesuai dengan mata kuliah yang akan diambil Bapak Ibu. Jadi semisalnya ada mata kuliah kegawatan pada anak, nicu-picu. Kemungkinan di rumah sakit tipe B ini nggak ada nicu-picu. Tapi ada juga beberapa yang memiliki nicu-picu, itu bisa diambil. Biasanya sih nicu-picu adanya di rumah sakit tipe A. Kemudian gizi masyarakat bisa di puskesmas, bisa di kampus atau media sosial. Di kampus ini artinya Bapak Ibu bisa dari rumah masing-masing mengerjakannya dengan bimbingan dari dosen. Kemudian bisa juga menggunakan media sosial, tergantung dengan penugasannya. Kemudian untuk rotasi manajemen penyelenggaraan makanan, bisa untuk yang non-komersial di rumah sakit pendidikan tipe B atau C. Kemudian yang komersial di catering diet. Jadi silahkan nanti dicek di daerah Bapak Ibu apakah punya catering diet. Jika tidak ada, maka bisa cari di daerah terdekat, atau jika memang tidak ada sama sekali, silahkan datang ke Malang. Kami carikan lahan yang ada di Malang. Nah, tentunya lahan ini syarat dan ketentuan berlaku. Lahan dapat menggunakan rumah sakit atau puskesmas atau catering yang berada dekat dengan domisili peserta RPL. Tapi syaratnya harus sesuai dengan yang kami tentukan. Tadi jenis rumah sakitnya harus memenuhi, kemudian terkait dengan CI-nya. Jadi sistem pembelajaran praktek profesi dilakukan di wahana praktik sesuai persyaratan di dekat domisili mahasiswa. Jadi masih ada yang beranggapan bahwa RPL itu pembelajaran jarak jauh. Bukan. RPL bukanlah pembelajaran jarak jauh, tapi RPL itu adalah praktik profesi. Jadi Bapak Ibu harus ke wahana praktek untuk praktek di sana. Maka boleh dengan izin belajar. Karena kalau pembelajaran jarak jauh itu kan harus dengan tugas belajar gitu ya. Nah, kalau ini karena tempat prakteknya bisa di dekat domisili mahasiswa, maka Bapak Ibu bisa izin belajar. Silahkan dicari di dekat domisili Bapak Ibu atau di tempat kerja Bapak Ibu sendiri, misalnya rumah sakit tempat Bapak Ibu bekerja, itu bisa digunakan sebagai lahan praktek. Jadi tergantung nanti mata kuliah apa yang belum lulus dengan rekognisi. Kemudian tetap ada waktu wajib ke Malang, yaitu orientasi, ada 2 hari ke Malang terkait pembekalan nutritional assessment dan lain-lain. Kemudian tryout UKOM internal dan OSCE, ini sekitar 3 hari, yudisium 1 hari, sumpah dan diet wisuda 2 hari. Jadi sekitar 8 hari berada di Malang. Tapi tentu waktunya berbeda gitu ya, dan bukan dalam waktu yang berurutan. Bagaimana dengan pembimbing? Nah, ini dosen kami, dosennya memiliki sertifikat ARDI dan atau sertifikat IDVI. Tidak sedang mengikuti program RPL, pendidikan profesi dietitian, dan masa kerja lebih 5 tahun. Syarat pembimbing lahan atau CI untuk rotasi gizi klinik pendidikan minimal S1 atau D4 gizi, masa kerja minimal 5 tahun dan memiliki sertifikat ARDI.
Jadi sertifikat RD ini boleh yang melalui proses pemutihan Bapak Ibu. Karena kami sangat memahami sekali bahwa yang memiliki sertifikat RD dengan proses pendidikan itu masih sangat sedikit. Jadi bagi teman-teman dietitian yang sudah mendapatkan sertifikat RD dengan pemutihan itu boleh menjadi CI. Ya. Berbeda dengan rotasi gizi masyarakat dan MPM bahwa tidak perlu ada syarat memiliki sertifikat RD. Paling tidak pendidikannya minimal S1 atau D4 gizi dengan masa kerja minimal 5 tahun. Untuk evaluasi nanti akan ada proses pembimbingan yang akan melihat bagaimana performa dari Bapak Ibu sehingga nanti akan dinilai apakah sudah memenuhi batas lulus atau tidak. Penilaian dilakukan oleh dosen dan CI dan juga mahasiswa sendiri juga melakukan self assessment. Jika standar lulus belum terpenuhi maka harus mengulang Bapak Ibu. Ya, di sini untuk standar performa kami mengkategorikan atas 5 yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 adalah yang terbaik, cemerlang atau excellent, di mana batas lulusnya nilai 3 atau nilai lain sesuai dengan standar lulus pada masing-masing penugasan. Nah, kita lanjut kepada proses pendaftaran program RPL ini. Jadi di program studi profesi dietitian Fikes UB ini saya tampilkan jadwal pendaftaran di untuk Penmabas semester genap 2024-2025. Jadi kira-kira waktunya seperti ini Bapak Ibu, bahwa pendaftaran akan dibuka sekitar bulan Oktober atau bisa jadi lebih awal di bulan September. Kemudian ada tahap pengumuman seleksi tahap 1. Kemudian jika Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus seleksi tahap 1, baru dilakukan pembayaran pendaftaran. Jika sudah melakukan pembayaran, maka bisa lanjut ke tahap pengisian e-assessment portofolio oleh calon peserta di admisi UB. Jika Bapak Ibu sudah selesai melakukan pengisian portofolio, nanti akan lanjut ke tahap penilaian portofolio oleh asesor. Termasuk di sini nanti ada wawancaranya. Nanti juga ada masa sanggah. Jadi misalnya berdasarkan wawancara ternyata menurut asesor dokumen Bapak Ibu kurang atau kurang sesuai untuk mata kuliah yang sudah diklaim, maka bisa ditambahkan atau direvisi. Cuman masa sanggah ini tidak terlalu lama Bapak Ibu, paling hanya 1-2 hari saja. Kemudian akan ada sidang asesor, baru kemudian akan dilakukan pengumuman hasil seleksi. Oke, jadi ini adalah tahapan yang harus dilalui. Ada 11 tahap. Pada saat pendaftaran, dokumen awal yang harus dipersiapkan yaitu ijazah pendidikan terakhir dan ijazah saat S1 atau D4. Ini wajib disertakan untuk semua pendaftar. Kemudian transkrip nilai dari seluruh jenjang pendidikan yang pernah diikuti. Kemudian daftar riwayat hidup wajib disertakan untuk semua pemohon, dan ini sudah ada template-nya nanti di admisi kami, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendownload dan mengisi sesuai template. Kemudian surat keterangan sehat, sedangkan untuk dosen ada tambahan surat keterangan masa kerja dan pengajaran yang pernah dilakukan, jadi diketahui oleh pimpinan. Kemudian kartu anggota persagi dan screenshot data S1 di PD Dikti jika ada. Sedangkan untuk tenaga kesehatan
ditambahkan kartu anggota persagi, surat keterangan masa kerja, dan screenshot data S1 di PD Dikti jika ada. Nah, ini adalah admisi kami, https://rpl.ub.ac.id. Di sini Bapak Ibu nanti akan mengisi mengupload dokumen-dokumen yang Bapak Ibu miliki. Untuk biaya pendidikan, untuk pendaftaran biayanya sekitar 1 juta, sedangkan untuk UKT atau SPP 13 juta per semester. Ya, biaya kuliah ini sama dengan mahasiswa reguler 13 juta. Dan jika ternyata Bapak Ibu tidak bisa selesai tepat waktu, maka harus bayar lagi UKT, ya. Jadi usahakan maksimal benar-benar hanya 1 semester. Oke, lanjut terkait dengan asesmen portofolio. Ingat bahwa kredit yang diakui minimal 19 SKS atau 50% dari total kredit yang diperlukan untuk menyelesaikan kualifikasi profesi. Nah, tahapan asesmen portofolio atau pemberkasan tahap 2, Bapak Ibu ada yang ada dokumen yang harus diisi. Yang pertama yaitu pengisian form Excel self-assessment oleh peserta. Nanti bisa di-download formnya supaya Bapak Ibu nanti bisa menilai sendiri apakah benar-benar Bapak Ibu bisa memenuhi minimal 19 SKS. Jadi bisa dihitung sendiri begitu ya. Kemudian pada saat pengisian form self-assessment ini akan kami fasilitasi dengan adanya fasilitator, sehingga kalau Bapak Ibu ada kendala, bingung, atau apapun bisa berdiskusi dengan fasilitator ini. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian portofolio di admisi tadi, admisi.ub.ac.id. Nah, baru lanjut ke penilaian portofolio oleh asesor, kemudian wawancara, masa sanggah, sidang asesor, baru pengumuman seleksi. Jadi Bapak Ibu ada mengisi di 2 dokumen. Yang pertama form self-assessment, ini form Excel. Nah ini nanti bisa di-download, sudah kami sediakan Google Drive-nya. Masing-masing mata kuliah nanti bisa Bapak Ibu hitung sendiri berapa SKS yang bisa dipenuhi. Kemudian jika ini sudah selesai, lanjut ke admisi RPLUB. Terus kesannya 2 kali kerja gitu Bapak Ibu ya. Tapi dengan adanya form self-assessment ini, Bapak Ibu lebih jelas gitu ya untuk pemenuhan SKS-nya. Karena kalau yang di admisi, ini pemenuhan SKS-nya tidak terlalu detail tampil di admisi ini. Jadi di admisi Bapak Ibu nanti tinggal mengupload dokumen sesuai dengan CPMK mata kuliah yang mau direkognisi. Sedangkan hitungan SKS-nya ada di form self-assessment. Ya. Kemudian nanti akan Bapak Ibu melakukan penilaian terkait dengan profisiensi pencapaian kriteria unjuk kerja. Jadi menurut Bapak Ibu dengan dokumen dukung yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu profisiensi kemampuannya termasuk mana? Sangat baikkah, baik atau kurang? Yang jelas tidak boleh tidak pernah Bapak Ibu. Karena kalau dengan RPL harus ada pengalaman yang akan direkognisi. Jadi tidak boleh tidak pernah ya. Nah, nanti dokumen yang Bapak Ibu kumpulkan akan dinilai oleh asesor, diverifikasi, divalidasi, apakah dokumennya valid, apakah dokumennya asli, apakah dokumennya terkini, dan apakah memenuhi atau memadai atau cukup gitu ya. Nah, jadi tidak ada batasan Bapak Ibu berapa usia dokumen dukung yang Bapak Ibu miliki. Jadi boleh saja dokumen dukung dari 10 tahun yang lalu, boleh saja.
tapi nanti mungkin akan nilai terkininya akan kurang, gitu ya. Tapi asalkan Bapak Ibu masih memiliki dokumennya, monggo digunakan. Karena kadang kita kalau data-data yang lama gitu ya bentuknya hard file, sehingga mungkin sudah hilang atau kena banjir, sudah tidak ditemukan lagi, sehingga tidak bisa. Silakan dilihat dokumennya yang ada yang mana. Kalaupun tahun lama masih ada hard file-nya, maka di-soft-filekan sehingga bisa nanti di-upload. Ini adalah rubrik pengakuan pembelajaran lampau dan dokumen dukung yang bisa digunakan. Jadi kami menggunakan sesuai dengan naskah akademik dari program RPL yang dikeluarkan oleh AIBGI dan Persagi. Ada 22 butir kegiatan yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan yang setara dengan mata kuliah yang ditawarkan. Dan di sini sudah lengkap bukti dokumennya apa dan kesetaraan SKS-nya berapa. Saya jelaskan beberapa saja. Misalnya kalau dosen melaksanakan perkuliahan atau pembelajaran yang sesuai dengan CPMK mata kuliah. Jadi kalau mata kuliahnya misalnya NCP pada anak atau asuhan gizi begitu ya, sesuai dengan CPMK-nya nanti, maka jika Bapak Ibu memiliki SK atau ST penugasannya atau RPS ataupun surat keterangan dari pimpinan, silakan digunakan. Nanti hitungan SKS-nya adalah 4 pokok bahasan atau minimal 2 pokok bahasan dari satu mata kuliah spesifik bidang ilmu gizi klinik atau gizi masyarakat atau MSPM sama dengan 1 SKS. Jadi Bapak Ibu mengajar 4 pokok bahasan saja, maka itu sudah setara dengan 1 SKS. Bisa juga dalam bentuk melaksanakan tutorial atau praktikum sesuai dengan mata kuliahnya. Nah, untuk teman-teman di rumah sakit atau dosen juga bisa ini membimbing tugas atau kasus harian atau praktek kerja lapang yang berkaitan dengan asuhan gizi klinik yang sesuai dengan CPMK mata kuliah. Maka dibutuhkan bukti berupa surat keterangan atasan langsung yang menyatakan Bapak Ibu telah membimbing sejumlah 125 kasus. Plus adanya formulir NCP atau ADINE terisi lengkap. Minimal terisi 5 untuk kasus yang berbeda. Maka 125 kasus dan 5 NCP setara dengan 1 SKS. Oke. Atasan langsung itu siapa? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu adalah dosen, maka atasan langsungnya adalah KPS. Kalau Bapak Ibu adalah KPS, maka atasan langsungnya adalah ketua departemen mungkin. Kemudian kalau di rumah sakit, nakes sebagai tenaga gizi, maka atasan langsungnya adalah kepala instalasi gizi. Atau jika yang mengikuti RPL adalah kepala instalasi gizi, maka pimpinannya mungkin ketua unit penunjang mungkin. Ya, jadi disesuaikan siapa atasan langsungnya. Nah, ada banyak lagi butir kegiatannya Bapak Ibu, nanti silahkan dilihat satu persatu. Ada juga dalam bentuk publikasi gitu ya, atau penelitian atau karya ilmiah dalam bentuk poster atau oral. Kemudian ada juga berupa paten atau haki. Kemudian bisa juga pengabdian masyarakat atau seminar. Kemudian pelatihan, pemateri, seminar atau penyelenggaraan makanan misalnya juga bisa. Bisa juga sebagai pelatih atau fasilitator
suatu pelatihan misalnya, kemudian kegiatan pelayanan asesmen atau re-assessment pasien kunjungan ulang di rumah sakit, rawat jalan. Nah, ini juga bisa digunakan di mana pengakuan SKS-nya asuhan gizi pada 100 pasien sama dengan 1 SKS. Nah, dengan jumlah 100 pasien ini Bapak Ibu, makanya pengalaman kerjanya minimal 5 tahun. Tidak bisa kurang, gitu ya. Kemudian melakukan kegiatan perencanaan, implementasi atau intervensi dan mengonef program gizi. Ini bagi teman-teman di gizi masyarakat. Buktinya 2 laporan program setara dengan 1 SKS. Kemudian kegiatan memberikan edukasi atau konseling atau penyuluhan atau PKRS atau siaran dari radio atau podcast sekarang ini ya, atau reels, video di media sosial, YouTube. Sangat bisa Bapak Ibu dijadikan sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah melakukan edukasi. Kami ada mata kuliah edukasi gizi di masyarakat 2 SKS. Nah, di sini 12 kali edukasi di masyarakat 1 SKS ya. Oke, silakan sebelum mendaftar siapkan dulu edukasi yang dimiliki, atau kalau belum ada buat dulu videonya, YouTube-nya gitu ya. Supaya bisa memenuhi 2 SKS untuk mata kuliah edukasi gizi di masyarakat. Ini butir kegiatan terakhir, melakukan kegiatan di unit penyelenggaraan makanan yang sesuai dengan CPMK mata kuliah. Di mana 4 laporan kegiatan MPM itu 1 SKS. Oke, ini sebagai contoh untuk mata kuliah. Jadi mata kuliahnya di sini riset pada bidang gizi klinik. Ini adalah CPMK-nya. Kemudian ini bukti dokumen dukung yang bisa digunakan sebagai bukti. Contoh perhitungan SKS. Jadi ini adalah dari form self assessment ya Bapak Ibu. Sebagai contoh mata kuliah asuhan gizi pada anak dengan kegawatan, ini 1 SKS. Perlu diingat bahwa setiap mata kuliah itu ada CPMK sekitar 3-4 CPMK. Nah, ada bobotnya Bapak Ibu. Jadi perhatikan bobot yang paling tinggi. Tapi prinsipnya setiap CPMK harus ada bukti dukungnya. Nah, contohnya di sini mampu melakukan manajemen bangsal. Contoh buktinya 125 laporan manajemen bangsal sama dengan 1 SKS. Manajemen bangsal di NICU adanya 25 laporan. Maka penilaian untuk perhitungan SKS-nya adalah 0,25. Dapatnya dari mana? 25/125 dikali 1 SKS. Ini 0,25. Ini belum selesai Bapak Ibu, karena ada bobotnya. Jadi ada bobot 30%, maka untuk 25 laporan ini SKS-nya hanya 0,075. Ya. Nah, ini melakukan NCP, ini bobotnya besar, 60%. Harus bisa dipenuhi, karena ini adalah yang utama. Ya. Aturannya, asuhan gizi pada 100 pasien sama dengan 1 SKS. Buktinya ada asuhan gizi 84 pasien. Pasiennya NICU-PICU, kemudian ada surat penugasan. Jadi 84/100 kali 1 SKS dapat 0,84. Dengan bobot 60% menjadi 0,504 untuk SKS-nya. Nah, kemudian dia juga ada di sini konseling gitu ya. 0,498. Jadi kalau di total dengan yang slide sebelumnya itu 1,082. Untuk 1 SKS sudah terpenuhi. Jadi begitu kira-kira untuk perhitungan SKS berdasarkan CPMK, bobotnya, dan dokumen dukung yang dimiliki.
Nah, bagaimana peluang untuk mendapatkan minimal 19 SKS bagi dosen dan nakes? Nah, bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Jadi, misal untuk dosen mengajar di bidang gizi klinik. Di gizi klinik sangat peluangnya sangat tinggi Bapak Ibu untuk memenuhi 19 SKS. Ini kalau yang hijau-hijau ini saya anggap bisa direkognisi. Ini bisa sampai 23 SKS. Dosen bidang gizi masyarakat, yang hijaunya sebenarnya hanya 15 SKS Bapak Ibu. Jadi yang bisa direkognisi secara langsung hanya 15 SKS. Karena memang total SKS untuk gizi masyarakat itu lebih kecil dibandingkan dengan gizi klinik. Jadi proporsinya dalam kurikulum profesi dietitian 40-50% itu adalah gizi klinik. Kemudian 20-30% adalah gizi masyarakat, 20-30% lagi adalah MPM. Sehingga kalau Bapak Ibu mau memenuhi 19 SKS, mungkin mata kuliah yang bisa direkognisi adalah inovasi produk pangan fungsional misalnya, atau inovasi layanan praktek gizi mandiri, atau mungkin ya apa lagi ya, riset mungkin, tapi riset ini sudah terhitung di 15 ya. Nah, itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa dipenuhi. Untuk yang MPM, untuk memenuhi 19 SKS, untuk dosen kurang sedikit. Jadi dengan yang bisa langsung diklaim mungkin adalah 18, maka mungkin ditambah dengan perancangan formulasi makanan di masyarakat. Maka ini bisa memenuhi 19 SKS. Nah, untuk teman-teman tenaga kesehatan dari rumah sakit, kalau dari rumah sakit itu peluangnya lebih besar Bapak Ibu untuk memenuhi 19 SKS. Rata-rata mahasiswa kami yang dari rumah sakit itu bisa sampai maksimal 24 SKS. Tapi ada juga yang hanya minimal 19 SKS. Nah, walaupun tanpa mata kuliah ini, inovasi produk pangan fungsional, ataupun asuhan gizi pada anak dengan kegawatan, ini Bapak Ibu masih bisa memenuhi 20 SKS. Ya. Sedangkan yang agak sulit adalah nakes dari puskesmas. Jadi mungkin dari jauh-jauh hari memang harus dipersiapkan kalau memang mau ikut RPL. Harus apalagi kalau di puskesmasnya ada rawat inap, itu akan sangat membantu ya. Dengan Bapak Ibu bisa melakukan asuhan gizi pada anak pada puskesmas yang ada rawat inapnya, ini bisa 1 SKS. Kemudian mungkin juga banyak pasien-pasien ibu hamil begitu ya. Nah, ini juga bisa diklaim. Kemudian manajemen gizi rumah sakit. Kalau penyelenggaraan makanan di puskesmas rawat inap yang ada rawat inap ini menyelenggarakan makanan untuk pasien secara mandiri, maka mulailah bertugas di bagian penyelenggaraan makanannya supaya nanti bisa mengklaim mata kuliah manajemen gizi rumah sakit. Yang ini juga jarang biasanya yang bisa mengklaim mata kuliah komunikasi perubahan perilaku dan pendekatan kualitatif untuk komunikasi perubahan perilaku. Nanti bisa dicek deskripsi mata kuliah untuk kedua mata kuliah ini, kira-kira Bapak Ibu di masyarakat punya nggak kegiatannya yang sesuai untuk mata kuliah ini, sehingga bisa memenuhi 19 SKS. Ya, jadi harus dipersiapkan Bapak Ibu dari jauh hari, apalagi bagi teman-teman yang berasal dari puskesmas rawat inap. Kalau puskesmas
biasa saja tanpa ada rawat inap, mohon maaf, sangat sulit sekali untuk memenuhi 19 SKS. Ya. Next, ini adalah lesson learned dari seleksi RPL sebelumnya. Jadi, pengalaman dari seleksi sebelumnya, ternyata data dukung laporan kasus mahasiswa, TTD dosen tidak ada. Ini tidak diakui Bapak Ibu. Begitu juga teman-teman yang membimbing mahasiswa di rumah sakit, harus ada nama Bapak Ibu sebagai pembimbing di laporan mahasiswa. Dan ada tanda tangannya gitu ya. Karena kalau tidak ada, berarti kan tidak bisa dibuktikan gitu bahwa Bapak Ibu adalah sebagai pembimbing. Kemudian, unggah dokumen dukung tidak sesuai dengan mata kuliah yang diklaim. Contoh, mau rekognisi mata kuliah asuhan gizi anak. Dokumen dukung yang diupload, NCP kasus objin. Maka ini tidak akan diakui. Kemudian SKS tersebar pada banyak mata kuliah, tidak fokus untuk memenuhi SKS mata kuliah yang mau direkognisi. Sehingga efeknya tidak ada mata kuliah yang lulus. Maka pemenuhan 19 SKS-nya tidak terpenuhi. Kemudian manajemen data tidak bagus. Jadi datanya mencar-mencar gitu ya di mana-mana begitu. Sehingga pada saat mengisi admisi butuh waktu yang lama untuk mengupload. Jadi silahkan nanti dikelompokkan datanya, mungkin difolderkan sesuai nama mata kuliah dan sesuai CPMK-nya. Kemudian lupa mengisi profisiensi. Maka kalau tidak diisi profisiensinya, mata kuliah ini tidak bisa dinilai oleh asesor. Ya. Jadi mohon hati-hati dan berkonsultasi dengan fasilitator pada saat pengisian admisi dan juga form self-assessment-nya. Kemudian saat masa sanggah, bukannya memperbaiki data dukung untuk mata kuliah yang sudah diklaim, malah menambah data untuk mata kuliah yang belum diklaim di admisi, sehingga tetap tidak bisa dinilai. Jadi pada saat masa sanggah yang diperbaiki adalah terkait dengan mata kuliah yang sudah diklaim. Tidak boleh mengklaim mata kuliah baru gitu ya. Karena di admisi prosesnya sudah ditutup, tidak bisa lagi untuk menambah mata kuliah yang mau diklaim. Kemudian data dukung yang sama digunakan pada MK yang berbeda. Nah, ini tidak boleh. Jadi data dukung hanya digunakan untuk CPMK pada mata kuliah tertentu, tidak boleh pada beberapa mata kuliah. Ya. Nah, ini adalah dokumen penting RPL Dietitian UB. Silahkan diakses dokumennya dan dilihat apa saja isinya gitu ya. Misalnya terkait dengan daftar mata kuliah, kemudian form self assessment, silahkan dilihat dulu, di-download, kemudian dicoba diisi, disilahkan. Kemudian syarat lahan bisa dilihat di sini, rubrik perhitungan SKS bisa dilihat juga di sini, dan tata cara pendaftaran RPL. Untuk narahubung, jika ada pertanyaan terkait dengan program RPL ini, bisa kontak kami melalui email di dietitian@ub.ac.id. Bisa juga menghubungi bagian akademik PS Profesi Dietitian Fikes UB, Pak Aris Prasetyo. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya terkait dengan program RPL di program studi profesi dietitian Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.